orang sini bilangnya ditemenin. Jadi ibu ditemenin, nanti kalau dia cerita, piye Pak, jadi gimana? Itu ceritanya piye sih Pak gitu. Nah jadi itu sebelum ibu biar nggak diomel-omel kowe gini-gini, berarti ibu lebih frekuensinya nemenin dia dulu. Jadi bapak ditemenin dulu, berarti kan tipenya kan ada 5 nih. Ada yang dikasih hadiah, ada yang dikasih kejutan, ada yang disuka diomongin Pak ganteng banget tuh kamu. Sering saya cium, Heeh. nggak suka. Oke, berarti dia bahasa cintanya bukan yang di physical touch. Nah, kalau kita bilang biasa bilangnya physical touch, dia nggak kayak gitu. Jadi ibu jangan lakuin. Yang ibu lakuin adalah quality time. Jadi ibu nemenin. Ibu nemenin gini, nemenin nonton TV ditemenin. Dia cerita ya temenin gitu, Bu. Jadi memang itu caranya untuk komunikasi dulu. Biar nanti masuk nih apa yang ibu kerjain juga ridho dianya. Ya, gitu ya Bu. Suami saya juga gitu, orangnya senangnya ditemenin. Kalau saya cium-ciumin gitu, dia pusing gitu, risih. Nah, jadi akhirnya ya udah ditemenin. Kalau lagi dia lagi nonton TV atau apa, aku diem aja di situ. Ya udah diem aja sampai dia itu loh, masa kayak gitu ya? Itu filmnya. Nah, baru oh iya itu gimana tadi ceritanya? Jadi ibu bener-bener nemenin dia dulu. Diladeninnya kayak gitu. Cara ngeladeninnya tuh ngikut apa yang dia suka. Kalau ditemenin ya nanti dia TV apa yang nyampe-nyampe ke saya. Nyampenya maksudnya ngomel-ngomelnya. Iya, dari yang itu nanti ke saya. Iya nggak apa-apa, diikutin aja dulu, nggak apa-apa. Nanti sampai ke saya. Ya udah biarin aja. Iya, kok itu kayak gitu tuh, gini. Iya, kayak gitu kan nggak boleh 18 ilmu kandang. Ya, iya, gituin aja. Alhamdulillah. Iya, digituin aja. Nanti kalau udah ditemenin kayak gitu, kan ibu sambil dia tidur kan sambil sambil nyowok ya. Disuwuk itu loh Bu, yang nyamahin di sini itu terus begitu ya. Udah tahu ya kan di YouTube banyak. Nah, jadi nanti diikutin aja jalan ceritanya pasti akan berubah secara mengalir. Jadi ibu jangan ini sampai kapan sih dia kayak gini, kok gini banget. Enggak, nanti diatur sama Allah nanti. Gitu ya Bu. Oke, tapi memang harus dari kitanya ya Bu. Memang gitu, saya juga gitu ngikutinnya ya kitanya yang harus. Kemarin anak juga kan gitu, anak yang di Jakarta. Iya. Kan panas hujannya. Iya. Saya suruhin, saya barukan ini. Ya, itu ikutin aja kayak gitu sama. Buat Bapak juga sama. Nurut manut katut gitu aja. Gitu ya, Bu. Ya saya jalankan fotonya, saya kasih di sini. Iya, fotonya Bapak. Iya. Saya bawa anak. Ya nggak apa-apa, itu pokoknya jangan diinteni gitu loh Bu, jangan ditunggu-tunggu, kok nggak berubah nanti berubah sendiri. Nurut, katut, ya, iya. Jangan suka marah. Nggak usah banyak-banyak Bu, nanti kakean Bu. Iya udah gitu aja, nurut, manut, katut, udah selesai. Iya, oke. Ya Bu, jangan banyak-banyak. Jadi cuma nurut, iya, nurut, manut, katut, iya, gitu ya Bu, nurut, manut, katut. Terus ibu komunikasinya kayak tadi, diikutin apa yang memang bapaknya itu mau. Kan kita bahasanya ngikutin bapaknya, jangan ngikutin ibu. Ya, memang kitanya yang sebagai perempuan mesti ngikutin, gitu ya Bu. Kan ibu yang belajar di sini, ya. Kemarin kan saya pulang nol ada suami dia terus ngomen-ngomen meriah udah si mana siapa. Memang saya sakit Mbak. Oh, ya udah, nah itu sakitnya ibu bukan sakit karena jam 00-nya, mendem jero Bu. Di sini tuh apa itu Pak? Mendem jero tuh mikir jadinya akhirnya kan, karena bapaknya udah ngomel-ngomel duluan, jadi akhirnya mendem di sini. Itu sakitnya itu. Makanya sekarang ibu lakukan dulu sebelum melakukan ilmunya kandang. Kan siang-siang ibu masih ada di rumah sama bapak. Jadi ikutin dulu bapaknya mau apa, minum Pak, apa Pak, ya diladenin aja. Mungkin karena memang kondisinya ada yang bapaknya kepengen ibu ada perubahan, tapi nggak bisa ngomong. Laki-laki kan cuman ada 7.000 kata Bu, kita yang banyak 20.000 kata. Jadi laki-laki itu emang dia diem, nggak banyak ngomong. Kita yang harus bisa
memahami sebagai perempuan. Apalagi kan perempuan memang harus yang paling tidak ini ya Bu, karena kita kan ridhonya suami, ridho kita ya. Gitu ya Bu ya, saya terima ya Bu. Bisa. Jadi diduluin aja dulu tuh ibunya dulu, sebelum melakukan ibunya mendahulukan dulu, Pak ini gimana, kan tadi udah tahu apa bahasa cintanya kan, yaitu bahasa cintanya ditemenin. Kalau orang sono bilang quality time. Monggo Pak. Ibu, kalau yang dipertanyakan Bapak itu tentang bangun jam 00, kemudian sholatnya juga mulainya jam 00, ada baca Qurannya di malam, melekan bengi. Ibu tadi sudah sampaikan, itu Ibu buka di surat Al-Muzammil, nanti Bapaknya ditunjukin artinya di Al-Muzammil, mulai ayat 1. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun lu, jangan ngorok terus, buang itu selimutmu, gitu kan. Terus bangunnya jam berapa di ayat yang ketiga itu Bu? Nisfahu itu separuh, setengah, artinya di di HP dibuka ada nanti Ibu, nisfahu setengah, yaitu kapan bangunnya? 1/2 malam kurang sedikit, auzid alaihi atau lebih sedikit. Terus apa? Warotilil Qur'ana tartila, terus baca Quran. Baca itu Ibu 1 sampai 7 nanti dibaca. Karena di ayat yang ketujuhnya, kenapa ngopo kok wengi-wengi? Karena kata Allah, karena di siang hari itu kamu sibuk dengan urusanmu dunia. Gitu. Nanti buka, nanti tunjukkan Pak, aku ngamalke ini loh Pak, surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7 ini. Nanti Ibu pelajari dulu baru ditunjukkan ya. Al-Muzammil. Catatkan. Gak apa. Saya lupa. Lalu sampai rumah nanti lupa. Pak Jamil. Pak Jamil. Al-Muzammil. Sini dulu ya. Al-Muzammil. Al-Muzammil ayat 1 sampai 7. Tiap hari. Tiap malam. Oh enggak, ya Ibu pelajari itu artinya. Pelajari aja. Artinya tunjukkan suami ini pakai pelajari. Apa? Sudah Ibu? Sudah. Saya. Ampun Pak Haji. Pokoknya bikin pernah. Mas, oke, Bikin besok promo. yang di-apply Masih. ini. Hah? Masih ada. Nah, itu. 2 lagi. Masih 2 lagi Pak Haji. Tamu-tamu mengingat ya. Berarti ini saya sudah. Sampun. Mboten Masih minat. 2. Hah? Mboten minat nggih. Mboten selanjutnya mboten wonten acara malih. Mboten. Mantap. Ngomongnya bahasa apa? Papua. Ya apa? Sampun. Setelah ini saya sudah selesai, enggak berarti enggak nginep, enggak. Enggak. Ibu mau nginep nanti dicari anak enggak? Ya harus cari Cari ya udah. Oh, cari ya jangan. Ibu pulangnya kemana? ke Jakarta. Ke Jakarta. Heeh. Ini nanti pulang ke Jakarta rencananya naik apa? Ini nanti be anak. Enggak. Dijemput Iya. anak. Dijemput anak? Mm, Oh, iya, kalau iya, enggak ya iya. pakai itu apa? Pakai Grab. Oh iya, nanti jemput ya. Mm-mm. Nanti ibu naik ke atas dulu. Ibu udah ijab sama anak yatim belum di masjid? Belum. Belum. Nanti ijab dulu di masjid. Lagi asar kan, after asar. Habis Iya. asar, ijab sore. Bentar Ijabnya lagi habis selesai. ibu ijab. Bentar lagi selesai. Jam berapa? Ini bentar lagi. Bentar lagi. Tadi Ibu antri. ke masjid, nih, ibu ke masjid nih. Oh. Nanti kan ada kayak Tadi anterin sama kameramen. Ganteng. nih, Dia dianterin sama diajarin, Pak Haji. Jack. Iya. Dia kalau nggak dipaksa awa-awa aja. Kebanyakan istri dia. 5 istrinya Bu. Nanti kalau digandeng jangan mau ya Bu. Nggak boleh. Dua lagi udah Pak Haji. tua. 2 lagi. 2 lagi. Gubrak. Bos ajarin bos. Ajarin. Kaji. Ajarin.
kasih. Iya, iya. Ajarin. Masih ada dulu lagi ya promo. Promo dulu deh, promo buat besok. Promo. Promo dulu buat besok. Promo dulu buat besok. Besok minggu depan apa? Hari Sabtu besok. Oh, Sabtu Sabtu minggu besok. depan. Ya, Ya, besok hari apa? Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, Sabtu. Aku pakai ini. Mas Egi, aku pakai halo-halo. Ini nih. Gak apa-apa tuh mas aja. Pak, nanti aku Apa? ngomonginnya kita besok minggu depan yang Waalaikumsalam. Salam. Yang tadi, Sebentar ya Bu, kalau mau dulu. yang tadi Sini. Ya. info, Salam. yang tadi kayak tadi ngomongin perkara apa aja sih yang dilakukan sikap-sikap kita Ah. ketika ngadepin itu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita berdua di RDAY. Iya. Tentunya Nadia dan Pak Marco. Ya, seperti biasa kita ada promo di kandang itu, yaitu promo akekah penuh berkah. Nah, itu apa tuh Pak? AKK penuh berkah. Berarti luar biasa nih programnya. Ya. Apa tuh Pak? Jadi akekah yang penuh berkah di sini itu pertama yaitu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin melaksanakan ibadah akekah, memotong kambing untuk putra-putrinya, seperti yang perempuan 1 ekor dan dua itu untuk cowok laki-laki. Nah, itu pastinya enak banget tuh karena apa? Udah dimasakin. Sudah gitu hasil masaknya juga untuk langsung anak yatim. Iya. Jadi tentunya marem penuh berkah. banget ya. Berkahnya luar biasa. Nggak mungkin nggak berberkah banyak kalau kayak gitu. Iya benar. Iya. Oh ya Mbak Nadia, Besok Ya. aja. kita Besok Sabtu. hari Sabtu besok. Oh, oke. Hari Sabtu besok kita akan juga mengadakan acara pencerahan oleh Pak Haji dan testimoni atas kita berdua lagi. Ya, siap. Jangan bosan-bosan karena kita harus terus untuk belajar. Ya, Ya. encourage people untuk Iya, increase knowing. people untuk knowing. Ya. Wow, luar biasa. Jadi nggak hanya cuman kita memberikan informasi ke teman-teman RDAY itu Ya. ya sedikit-sedikit nggak ya. Kita lakukan yang bener-bener jor-joran. Iya, sahabat bisa mendengarkan pencerahan dari Pak Haji, Yes. testimoni dari Mbak Nadia, Yes. dan sahabat bisa bertanya-tanya. Nah. Kamu bertanya-tanya. Iya, kamu bertanya-tanya. Iya, silakan buat sahabatnya Iya. semuanya bisa bertanya sepuas hati. Nah, tapi jangan salah Pak Marco, harus datang tuh ada sedikit kita mau ajarin tapi offline. Oh. Jadi penasaran kan? Mulai sekarang nabung. Bener-bener. Mulai sekarang udah deh tuh catat namanya travel yang udah dipromosin kemarin. Iya, iya. Biar apa? Karena nanti kita berdua akan ngajarin juga yang mungkin kita tidak bisa publish di YouTube Betul. ataupun di media sosial lain karena ini hanya untuk internal saja. Nah, apa ya kira-kira ya? Itu emang tamali sampai nggak boleh di live. Nah, ini dia Pak Marco. Karena ada trik-trik khusus yang mau aku ajarin mengenai menghadapi urusan-urusan anugerahnya Pak Haji. Iya. Jadi bukannya kita nggak mau dipublish secara jor-joran di media sosial, Iya. paling tidak kalau kita berbicara internal akan lebih los gitu. Iya. Kan ada kaidah-kaidah yang nggak boleh juga Iya. dipublikasi. Oh benar-benar. Ya Jadi kan? ketika nggak live itu bisa berarti sahabat bisa bertanya dengan yang tabu-tabu atau yang dibatas-batasi gitu ya. Yes. Jadi bisa blong gitu ya. Blong bisa, luar biasa. Kira-kira, Mbak, aku pengen gini, ini gimana? Nah, kalau kita publish kan ada kaidah-kaidah Betul, betul. untuk penyiaran yang tidak dibolehkan. Betul, Bukan betul. berarti kita ini ya pelit ya, tapi masih ada 1 minggu untuk teman-teman sahabat-sahabat RDAY datang ke sini. Iya untuk datang ke sini. Iya. Tentunya di hari Sabtu. Tapi tanggalnya tanggal berapa nih saya Hari lupa. Sabtu tuh tanggal berapa ya? Mas Regi tanggal berapa Mas Regi? Hari Sabtu itu aku juga lupa lagi. Nanti kita Iya. kita kasih tahu lagi. Oke, nanti mungkin ada di keterangan ya. Apa?
12. Oke, 12, tanggal bulan Juli. 12 bulan Juli 2025. Ya, pagi-pagi. Jamnya pagi-pagi mulai Jam dari 7. jam 7. Jadi kalau jam 7 udah ada di sini, sebaiknya sahabat-sahabat dari RDAY datang ke sininya jangan di hari Sabtunya. Betul. Karena ada yang istimewa di sini. Kalau misalnya sahabat RDAY mau tahu di hari Jumat di malam hari kita Betul. adakan juga yang namanya tahajud, Tahajud, ya. bersama anak-anak yatim. 100 anak yatim. Iya, 100 anak yatim dan bisa ijab sekaligus. Makanya dari itu Pak Marco, Apa tuh, kita Bos? ini kan sering banget punya anugerah yang macam-macam, Iya. tapi tidak hanya dengan rangkaian yang sudah dikasih tahu Pak Haji, ada lagi didukung dengan yang luar biasa itu. Apa tuh? Iya, kalau nggak sedekah, langsung kita bisa ijab di tempat. Oh, betul. Nah, itu lebih jos lagi, ya enggak? iya, iya. Nah, jadi sahabat-sahabat RDA jangan lupa Datang pada tanggal 12 Yes. di hari Sabtu minggu depan. ya minggu depan mulai Ya, dicatat. Di apa? Diagendakan. Iya, diagendakan. Ya. Dicatat, jangan lupa. Ya, kita Ya. tunggu ya. Iya. Dah, Bye-bye. bye-bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ibu namanya siapa? Namanya Victoria, Tinggal di mana? tinggal di Cibubur. Cibubur. Sehari-harinya apa? Saya jualan TV. Saya kontraktor. Kontraktor. Saya pengadaan dan pemasangan subkontraktor. Jadi apa tuh yang dipasang? Jualan. Ah, Saya bikin pintu besi, Apa? door, bikin apa? pintu besi, Pintu besi. door, metal ceiling, plafon dari metal. Ada yang saya bikin sendiri, kerja sama workshop, bahan dari saya, mereka yang bikin, nanti saya jual. Bisa, Berarti ibu udah kerja sama toko besi ya ada beberapa toko besi yang saya kerja sama. yang harganya lebih murah. Ada yang, ya, ada yang Kalau kita harganya nggak murah, kalah dong sama kontraktor lain ya. Iya, jadi Ibu saya udah punya kenalan dong toko besi yang murah. ada. Jadi kalau untuk yang apa yang gede nih ya, kalau cuma 1 unit 2 unit ya saya beli di toko baja biasa. Tapi kalau misalnya saya ada perlu ratusan pintu, saya beli di pabrik distributor utamanya gitu, karena kan mereka ada hitungan lembarannya yang perlu banyak. Kalau rolling door saya beli batangan, nanti saya assembling, prototyping gitu Pak. Dulunya saya kerja di kayak gitu, jadi saya awalnya kerjanya Pakai mic bu, pakai mic. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulunya saya memang bekerja di perusahaan kontraktor manufacturing selama 25 tahun. 25 tahun. Ya, dari masih jadi atlet. Sekarang usia berapa? 50 Pak, mau 50 nanti Desember. Oh, Ya, insya Allah. 25 tahun Ya, kerja. 25 tahun dari 95 nih. Nah ini usaha sendiri udah berapa tahun? Dari sebelum Covid. Jadi 2019 bos saya meninggal, yang baik gitu deh. Alhamdulillah, terus saya izin resign lagi. Saya berapa kali resign tuh belum dikasih sama bos-bosnya. Alhamdulillah waktu itu dikasih, karena pas meninggal kan yang udah tua nih umur 90 tahun bilang ya udah deh kamu udah waktunya usaha sendiri kata dia. Akhirnya saya mengundurin diri tahun 2019, terus saya kerjasama dulu sama temen, pinjem bendera dia sambil jualan lewat customer saya yang lama ya. Ada beberapa yang baru. Di 2020 sebelum Covid 15 hari saya buka PT bareng pakai nama suami berdua, jadi karena kan harus 2 orang tuh minimal. Alhamdulillah berjalan, tetap kan Covid tuh, tapi alhamdulillah saya tetap eksis waktu itu, tetap ada dapat proyek gitu loh Pak. Alhamdulillahnya waktu di 2020 pas Covid itu, suami saya kan pelaut tuh, dia sempat dipulangin baru 15 hari melaut terus dipulangin, dan 2 tahun itu kan memang Covid, subhanallah ya banyak yang itu juga, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih berjalan perusahaannya Pak, begitu. Nah sekarang nih tahu RDI dari mana? Udah lama sebenarnya ya, cuman tiba-tiba aja nih
hadir-hadir lagi nih lewat gitu. Allah mungkin ya kasih tahu kan sesuatu itu kan, saya percaya ada apa ya. Oh, sebelumnya udah tahu. Udah tahu deh, YouTube-nya tahun-tahun RDAY. dulu. Ini Cuman sekarang YouTube RDAY keluar terus di HP iya, Ibu. tiba-tiba Nongol lagi. Nongol, YouTube tadi RDAY TV, tadi nongol lagi. handphone. Iya, entah mengapa nih beberapa bulan ini keluar lagi Pak Haji. Gitu. Dan sebenarnya dari tahun lalu, awal-awal tahun kemarin pun saya udah pengen kesini. Cuman subhanallah, ini tahun yang buat saya itu benar-benar yang Tahun 2025. 2025 ini Tahun apa? bukan mentok. Kalau urusan kerjaan sih alhamdulillah sih Tagihan ada aja. macet. Ada tagihan kurang itu, tapi saya kehilangan anak saya Pak Haji.